wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih untuk meluangkan waktunya pada malam hari ini guna membahas tentang COVID dan pendidikan yang ada di Indonesia. Tujuan pembahasan kita atau perbincangan kita yaitu guna menyelesaikan tugas dari Ibu Juwaida Agustina, Magister Pendidikan, yang mengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa semester 6 kelas 6B Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Palembang. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang COVID atau Corona. COVID ini sudah merebak di seluruh Indonesia. Sudah mulai masuk di kota Palembang dan sekitarnya. Sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, itu kasus COVID, sehingga pemerintah mulai mengantisipasinya karena COVID ini sangat mematikan, baik mematikan sektor ekonomi, sektor kesehatan, bahkan sektor pendidikan pun mematikan. Baik, jadi karena COVID ini sangat susah untuk melacak penyebarannya, pemerintah telah melakukan beberapa tahapan-tahapan guna mengantisipasi penyebaran COVID. Salah satunya yaitu pemerintah telah meliburkan sekolah-sekolah, bukan meliburkan, tetapi telah mengalih fungsikan sekolah secara formal, yaitu dalam tatap muka, mengalihkan menjadi sekolah daring. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang keputusan pemerintah mengganti sekolah daring? Saya ingin mendengar terlebih dahulu Saudari Haya Ayu Mustika. Silahkan. Mohon diulangi, Saudara Adi. Baiklah, bagaimana tanggapan Saudari Haya? Apakah sudah efektif di Indonesia? Apakah sudah cocok penerapannya menggunakan sekolah daring atau sekolah online untuk saat ini guna mengantisipasi penyebaran COVID? Izin menjawab. Kalau menurut pendapat saya, daring ataupun belajar dari rumah sebenarnya baik bagi kesehatan untuk menghindari dan memutus rantai dari adanya virus corona. Tetapi terdapat banyak kendala-kendala dari pembelajaran daring. Salah satunya misal kendala sinyal, jaringan yang mengganggu proses pembelajaran. Misalnya pada saat sedang memulai pembelajaran, jaringan ataupun sinyal tiba-tiba hilang, ataupun hujan, tiba-tiba sinyal menghilang. Baik, mungkin ada lagi? Saudari Hayu, mungkin ada tambahan lagi mungkin? Saya rasa cukup. Untuk teman-teman, Saudari Ira mungkin mau menambahkan atau bagaimana? Silakan. Saya ingin menjawab. Saya sependapat pada Saudara Haya. Kurang efektifnya belajar karena sinyalnya sering down, apalagi kalau mati lampu, hujan, ya sinyal di daerah-daerah itu kan terkadang tidak stabil. Kalau memang di Indonesia akan menerapkan sekolah daring, pemerintah harus stabilkan dulu sinyalnya agar tidak menjadi kendala seperti saat ini. Karena sinyal itu menggantungkan nasib nilai para sekolah daring tersebut. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Art. Jadi tentunya kegiatan belajar daring ini menurut teman-teman untuk
fasilitas atau kesiapan jaringan internet dan lain sebagainya sangat terhambat. Nah, kemudian untuk tenaga pengajar mungkin bisa diterangkan Saudari Intan, apakah tenaga pengajar yang ada di Indonesia ini atau di negara kita ini sudah mumpuni untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring? Coba silakan Saudari Intan. Baik, terima kasih Saudara Adi. Izin menjawab Saudara Adi. Menurut pendapat saya, tenaga pendidik Indonesia kurang mumpuni karena tenaga pendidik Indonesia juga berasal dari daerah. Ada yang berasal dari daerah tidak tinggal di kota. Nah, yang berasal dari daerah itu tentunya akan kesulitan tentang jaringan. Begitu sebaliknya seperti mahasiswa tadi, kalau di daerah agak susah sinyalnya. Apalagi kalau hujan, pasti sinyalnya hilang-hilangan. Ya seperti mahasiswa tadi, menurut saya kurang mumpuni karena kendala sinyal tadi yang terjadi. Apalagi tenaga pendidik yang pulangnya ke daerah masing-masing, seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah apakah pemerintah sudah memfasilitasi, karena kan pemerintah itu sudah menyuruh atau mewajibkan atau menyarankan dalam tanda kutip sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran secara daring. Nah, apakah pemerintah telah memberikan solusi terhadap hal seperti itu? Silakan. Yang mau menjawab mungkin Ardi. Mungkin Ardi, bagaimana fasilitas pemerintah terhadap pembelajaran daring yang sudah dicanangkan oleh pemerintah? Silakan Ardi. Bisa diulang, Di? Yang saya tanyakan tadi, bagaimana fasilitas yang diberikan pemerintah? Kan pemerintah sudah mencanangkan bahwa kita itu harus daring. Artinya pemerintah harus siap dong terhadap dampak-dampak atau hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Nah, itu pemerintah telah melakukan apa saja? Contohnya pemerintah sudah memberikan telah memberikan paket internet gratis kepada seluruh mahasiswa. Contohnya paket internet Telkom yang diberikan 75.000 per mahasiswa. Selanjutnya pemerintah itu telah memfasilitasi belajar online, misalnya kegiatan yang kemarin webinar itu. Maaf, sebelumnya itu bukan pemerintah, saudara Ardi, karena pemerintah saat ini seolah-olah kurang memberikan fasilitas terhadap pendidikan. Pemerintah hanya menyuruh saja, tidak memberikan solusi terhadap hal-hal seperti itu. Padahal pada kenyataan di lapangan banyak sekali kecacatan yang timbul ketika kita pembelajaran daring. Untuk teman-teman silakan yang ingin menambahkan mungkin bagaimana kesiapan pemerintah. Menurut teman-teman, apakah pemerintah itu sudah siap dalam memberikan anjuran kepada sekolah-sekolah untuk melakukan daring, atau pemerintah hanya asal-asalan saja, hanya yang penting menghindari COVID tanpa memikirkan pendidikan? Coba Saudara Haya, silakan. Saudari Haya menyambungkan. Coba kita lanjut ke Saudari Intan, silakan. Menurut saya pemerintah kurang siap. Kenapa kurang siap? Karena pemerintah tidak
memfasilitasi kita kuota yang seperti Saudara Ardi tadi katakan. Memang ada beberapa kampus yang disiapkan kuota internet, tetapi contohnya seperti Universitas PGRI Palembang tidak menyiapkan kuota internet. Dia malah mahasiswa yang merasa terbebani. Menurut saya pemerintah kurang siap. Mereka hanya menyuruh atau memutus mata rantai COVID-19 agar tidak tersebar. Demikian, seperti itu Saudara Adi. Baik, jadi menurut Saudari Intan itu pemerintah kurang siap terhadap hal tersebut. Padahal hal tersebut itu sangat riskan terjadi, sangat penting, sangat utama. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang pembelajaran daring yang dilakukan siswa dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah atau mahasiswa itu, apakah daring itu cocok dilakukan terhadap semua jenjang pendidikan tersebut? Silakan Saudari Ira. Menurut saya itu tidak cocok, apalagi untuk anak-anak TK, SD, itu sangat membebani orang tua. Karena apa? Contohnya adik saya kan SD, semuanya itu saya yang mengerjakan. Jadi mereka hanya tinggal mengumpulkan di foto, tapi mereka tidak bisa melakukan apa itu pekerjaan daring. Kalau SMP atau SMA kuliah itu sudah bisa membawa dirinya sendiri untuk belajar ke daring. Yang terbebani itu orang tua, karena tidak ada fasilitas dari pemerintah. Setiap hari harus beli kuota internet untuk sekolah daring mereka. Itu menurut saya. Tapi seperti ini loh, kadang anak-anak SMA, anak-anak SMP malah seolah-olah menyalahgunakan hal tersebut. Menyalahgunakan bagaimana? Menyalahgunakan yang tadinya itu hanya alasannya untuk tugas-tugas, padahal hal-hal lain malah dilakukan, malah tugas tidak dikerjakan seperti itu. Itu adalah problematika kita saat ini. Saat ini para pelajar itu seolah-olah tidak peduli lagi dengan pendidikannya, dengan ilmunya. Yang penting dia masuk, dia lulus, seperti itu. Motivasi belajar siswa sekarang lebih kurang, apalagi kita sekarang tidak belajar dengan tatap muka. Kita belajar tatap muka saja. Sekarang banyak orang yang tidur di kelas daripada yang mendengarkan gurunya, benar nggak? Ya benar, Saudara Adi. Ya benar. Jadi Banyak artinya di sini tidak hanya pemerintah yang salah, tetapi minat belajar siswa juga sangat kurang. Sehingga meskipun pemerintah itu secara terang-terangan memberikan fasilitas pendidikan, namun juga pasti kemungkinan akan disalahgunakan dengan siswa karena kurangnya minat belajar siswa. Seperti itu. Baik, pembahasan selanjutnya mungkin saya rasa cukup untuk pembahasan tentang kesiapan pemerintah meliburkan sekolah. Selanjutnya tentang new normal. Nah, di sini kan virus COVID atau virus corona atau COVID-19 ini kan belum menghilang. Artinya masih ada kemungkinan untuk menyebar lagi ke orang per orang melalui kontak-kontak sosial orang tersebut. Nah, tetapi pemerintah sekarang seolah mulai jenuh terhadap hal tersebut, jenuh terhadap peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri saat COVID baru ada. Nah, sekarang COVID belum turun, artinya kurva COVID itu masih landai, bahkan masih naik ke atas. Pemerintah sudah mengganti aturan lagi, yaitu aturan yang dinamakan new normal. Nah, bagaimana menurut
Saudara Ardi tentang new normal yang mulai diterapkan pemerintah. Silakan Saudara Ardi. Bagaimana di? Bisa diperjelas suaranya mungkin? Karena suaranya kurang jelas tadi. Pertanyaan tadi tentang new normal yang diterapkan pemerintah, apakah sudah cocok dilakukan atau pemerintah terkesan terburu-buru terhadap peraturan new normal ini? Silakan Saudara Ardi. Mohon suaranya dibenarkan karena suaranya kurang jelas. Mohon suaranya diulangi, dikeraskan coba. Mikrofonnya tolong didekatkan. Bisa saja dilakukan asalkan sesuai dengan protokol kesehatan. Contohnya selalu menggunakan masker saat ke sekolah maupun bepergian keluar rumah, dan selalu gunakan hand sanitizer jika sudah bersalaman dengan orang lain. Baik, terima kasih Saudara Ardi. Tetapi new normal ini sangat bertolak belakang terhadap tindakan-tindakan atau anjuran-anjuran pemerintah yang kemarin-kemarin. Corona belum turun, tetapi sudah melakukan aturan-aturan baru. Nah, hal tersebut apakah seolah-olah membuat aturan ini membuat aturan kemarin itu tidak berguna seperti itu? Silakan Saudari Haya tanggap. Izin menanggapi. Bisa kita lihat pada sekarang akhir-akhir ini pemerintah sudah mengeluarkan peraturan baru, yaitu yang dinamakan dengan new normal. Padahal pada saat kemarin banyak peraturan yang sangat melarang masyarakat untuk banyak larangan yang tentang COVID-19 ini. Sebenarnya saya kurang setuju tentang new normal karena pada dasarnya virus corona ini sudah bisa kita lihat bahwa sudah banyak sekali memakan korban. Bisa kita lihat bahwa hampir 50.000 jiwa yang terkena dengan positif corona. Sedangkan pemerintah sudah mengeluarkan dengan aturan baru, yaitu new normal. Padahal ini sangat membahayakan dan menambah yang menjadi positif corona tersebut. Terima kasih kepada saudara. Pertanyaan terakhir nih, satu pertanyaan untuk teman-teman semua, nanti saya gilir untuk menjawab, yaitu pertanyaannya, kalian tadi kurang setuju dengan pembelajaran jarak jauh karena fasilitasnya itu kurang memadai. Terus yang kedua, kalian juga kurang setuju dengan keadaan new normal yang diterapkan sekarang ini, seolah-olah menutupi atau seolah-olah membuat sia-sia peraturan yang kemarin. Pertanyaan saya, apa yang Anda pilih? Karena kan kalian itu para pelajar, masih mahasiswa, jadi tentang sekolah atau tentang kampus. Pertanyaan saya, kalian setuju kuliah dalam tatap muka atau kuliah daring? Silakan Anda jawab beserta alasannya. Silakan mulai dari Ira. Izin menjawab, saya lebih setuju kuliah tatap muka. Karena apa? Kuliah tatap muka itu bisa lebih fokus untuk mendengarkan pemateri dari dosen,
bisa lebih gampang memahaminya kalau kuliah daring itu, terutama kalau terkendala sinyal. Terkadang mata kuliah saja kadang sudah terlewati baru sinyal memadai. Apalagi sekarang musim hujan yang membuat sinyal itu semakin menurun. Lebih baik kita tatap muka yang lebih efektif untuk kita pelajari, meskipun tidak seluruh mahasiswa menyukai kuliah tatap muka karena ada yang sering tidur, ada yang sering bermain di dalam kelas, tapi itu lebih efektif untuk belajar daripada daring dari rumah karena sinyal tidak mendukung. Jika masih fasilitas seperti ini, saya tidak menginginkan adanya kuliah daring lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudari Ira. Saya ulangi pertanyaannya lagi. Setujukah kalian kuliah tatap muka atau daring dengan kondisi pandemi saat ini? Saya lanjutkan ke Saudari Haya, silakan. Saudari Haya mungkin ada gangguan, silakan Saudari Intan untuk menggantikan Saudari Haya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Adi izin menjawab bahwa dengan yang sebenar-benarnya saya sangat menyetujui bahwa kita menggunakan kuliah secara tatap muka. Kenapa? Yaitu alasannya bahwa dengan kuliah tatap muka mungkin kita semua lebih memahami apa yang diajarkan dengan dosen dan bahwa tidak ada kendala-kendala lainnya. Sedangkan kalau kita melalui kuliah daring, terdapat banyak kendala, misalnya saja kendala sinyal, kendala jaringan yang sangat tidak membadai ketika sedang hujan, ketika mati lampu, tiba-tiba menghilang saat mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Tapi dilihat dari keadaan sekarang, dari keadaan semakin memburuknya akibat COVID, saya setuju dengan keadaan kuliah daring untuk menjaga keaktivitasan seluruh masyarakat untuk terjaga menjadi sehat. Terima kasih pada Saudara Adi. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Saudari Intan, silakan. Baiklah, izin menjawab Saudara Adi. Kalau saya pribadi, saya lebih setuju kuliah tatap muka. Kenapa? Yang pertama, kita memahami lebih materi apa yang dijelaskan dosen kepada kita. Yang kedua, kita akan lebih aktif dan tidak lebih pasif. Misalnya kalau kita daring, kita kebanyakan cuman menyimak. Misalnya seperti siap Bu, hadir Bu, seperti itu. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman telah meluangkan waktunya sesaat untuk membahas tentang COVID, mematikan pendidikan antara tatap muka dan daring. Pembicaraan ini dapat disimpulkan bahwa teman-teman lebih memilih dengan kuliah tatap muka. Mungkin dilatar belakangi karena kesiapan tenaga pengajar dan juga kesiapan pemerintah yang dirasa kurang siap untuk memindahkan pembelajaran secara konvensional atau tatap muka itu ke pembelajaran secara daring. Mohon maaf, bukan daring. Jadi seperti itu karena butuh proses antara kita kan konvensional tidak perlu dengan alat digital. Nah, sekarang kita menggunakan metode daring dan mewajibkan kita harus dalam tanda kutip wajib fardu ain lah, wajib dan tidak boleh tidak harus kita bisa menggunakan teknologi, mau tidak mau, dan itu sangat terkendala karena kita itu banyak, jadi belum tentu satu orang itu sama dengan orang lain karena pengetahuan tentang digital juga kurang, terus kemauan belajar juga kurang, mungkin seperti itu. Baik, pembahasan kita pada malam hari ini saya rasa sudah cukup. Mungkin kita sambung lain waktu, kita bahas tentang
hal-hal yang lain yang sama pentingnya dengan hal ini. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Saya Adi Samsul dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.